Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi Pengelolaan Penyakit di sini akan mengamati dan mengidentifikasi penyakit pada suatu tanaman. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri Linggar Himalaya Putri dengan NIM 126 Dan saya Amanda Paul dengan NIM 114. Saya Arifandara Rafia dengan NIM akhir 144. Saya Mutiara Aulia Ramawati dengan NIM 143. Saya Sita Husna Berliana Habsari dengan NIM 116. Dan saya Zulena Farah Fadilah dengan NIM 147. Identifikasi penyakit pada tanaman padi dilakukan pada hari Kamis 1 Desember 2022 pada pukul 1 siang di Persawahan Jenengan, Maguwarjo, Sleman. Lahan yang kami identifikasi memiliki luas sekitar 120 meter persegi dan jumlah rumpun tanaman sebanyak 3.000 tanaman dengan jarak tanam 20 x 20 cm. Dari jumlah rumpun tersebut, kami mengambil sampel sebanyak 10% dari total rumpun, sehingga terdapat 300 sampel yang kami identifikasi. Pada identifikasi hari ini, kami mendapatkan 3 penyakit tanaman, yaitu hawar, tungro, dan blas. Penyakit hawar daun pada padi adalah penyakit yang dapat mengakibatkan kerusakan tanaman, menurunkan produksi berat, dan dapat mengakibatkan terjadinya pusok. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae yang menyerang tanaman padi. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini yaitu pucuk daun menguning lalu menjalar ke pinggir daun hingga ke pangkal. Jika sudah parah, daun padi akan tampak mengering. Kerusakan yang diakibatkan dari penyakit ini yaitu apabila gejala tersebut tidak dikendalikan dapat menyebabkan tanaman kelamaan menjadi layu, mengering, dan mati, dan dapat mengurangi hasil produksi para petani. Diketahui, jumlah sampel yang terserang penyakit ini yaitu 80 tanaman. Insidensi penyakit hawar ini sebesar 26,6% dengan kategori tingkat serangan penyakit yang berat. Pengendalian penyakit hawar ini diantaranya menanam varietas tahan, mengaplikasikan fungisida sintetik, melakukan sanitasi lahan, menanam dengan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, pengairan dilakukan secara teratur, dan pergiliran tanaman yang bukan inang patogen. Selain itu, pemupukan harus sesuai dengan kebutuhan tanaman, yaitu pupuk nitrogen tidak berlebihan dan juga menggunakan pupuk kalium. Apabila tanaman sudah terkena penyakit ini, maka perlu menambahkan dolomit pada lahan, mengurangi air yang menggenang, dan melakukan penyemprotan pestisida dengan dosis yang sesuai dengan anjuran. Penyakit tungro merupakan penyakit penting pada tanaman padi karena menyebabkan kerusakan yang tinggi dan mengakibatkan penurunan kualitas serta kuantitas produksi. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi 2 virus yang berbeda, yaitu virus berbentuk batang RTBV dan virus berbentuk bulat RTSV. RTBV merupakan virus yang berperan dalam kemunculan gejala, sedangkan RTSV berperan dalam penularan. Gejala padi yang terserang tungro akan mengalami perubahan warna daun menjadi kuning sampai jingga, tanaman menjadi kerdil, dan jumlah anakannya sedikit. Infeksi virus tungro juga menyebabkan pemendekan malai, penurunan jumlah malai, dan kehampaan biji. Dari hasil identifikasi tersebut, terdapat 108 tanaman yang terserang penyakit tungro, sehingga menghasilkan insidensi penyakit sebesar 36%, di mana masuk dalam kategori tingkat serangan penyakit berat. Rekomendasi pengendalian yang disarankan adalah melakukan pengendalian fisik, yaitu dengan pengurangan air. Selain itu, penambahan kapur dolomit pada lahan dan pemupukan ZA yang akan menambahkan unsur hara belerang pada tanaman sehingga pH tanah akan menjadi naik. Selanjutnya, kami mengidentifikasi penyakit blas pada tanaman padi. Penyakit blas adalah penyakit bercak daun pada tanaman padi yang disebabkan oleh cendawan Fricolaria grisea atau dikenal juga dengan nama Fricolaria oryzae. Selain daun, penyakit ini juga menyerang pelepah, batang, dan bulir padi. Jamur P. grisea dapat menginfeksi pada semua fase pertumbuhan tanaman, mulai dari persemaian sampai menjelang panen. Gejala penyakit blas secara fisik mudah terdeteksi pada seluruh bagian tanaman padi. Gejala dapat dideteksi jika terlihat adanya bercak pada daun, malai atau busuk leher, batang, dan bulir padi. Bercak pada daun berbentuk belah ketupat atau lonjong. Pada bagian tepi bercak berwarna kecoklatan dan pada bagian tengah bercak berwarna abu-abu atau putih. Blas pada daun banyak menyebabkan kerusakan antara fase pertumbuhan hingga fase anakan maksimum. Infeksi pada daun setelah fase anakan maksimum biasanya tidak menyebabkan kehilangan hasil yang terlalu besar. Namun, infeksi pada awal pertumbuhan sering menyebabkan busuk terutama pada varietas yang rentan.
Jumlah sampel terserang penyakit blast ini ada 40 tanaman dengan insidensi penyakit sebesar 13% yang masuk kategori tingkat serangan penyakit yang sedang. Adapun cara pengendalian penyakit blast dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama menggunakan varietas tahan sesuai dengan sebaran ras yang ada di daerah setempat. Selanjutnya, hindarkan penggunaan pupuk nitrogen di atas dosis anjuran. Kemudian, sanitasi lingkungan harus intensif karena inang alternatif patogen dapat berupa rerumputan. Kemudian, penyemprotan fungisida sistemik sebaiknya 2 kali pada saat stadia tanaman anakan maksimum dan awal berbunga untuk mencegah penyakit blast daun dan blast leher terutama di daerah endemik. Kemudian yang terakhir, hindarkan jarak tanam rapat, yaitu melalui sebar langsung. Sekian video pengamatan penyakit pada tanaman yang sudah kelompok kami lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.